lebih semangat lagi ya Iya, Kak. karena yang datang ini sebenarnya udah belum setengahnya sih Kak. Masih Tapi mungkin dalam kita perjalanan ya, Kak. percaya tetap semangat. Oke, kita panggil lagi yuk Kak. Nih, Kak. Satu, Ke dua, sini, tiga. Kak. Shalom adik-adik. Wow. Shalom mama-mama. Shalom kakak-kakak. Wah, luar biasa. Adik-adik, kita ketemu di hari Minggu lagi. Siapa yang bersuka cita hari ini katakan, saya. Oke, siapa yang di sini setiap hari baca Alkitab? Yang sudah bisa baca, yang sudah sekolah. Kakak percaya kita semua mau belajar untuk setiap hari baca Alkitab. Kak, kita ajak adik-adik kita untuk bangkit berdiri. Berdiri semua Kak. Kalau kakak bilang, anak hebat. Wah, belum semangat juga. Kita mau tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Wow, wow. Wow, wow. Wow. Kayaknya masih kurang Kak. Kita belum kaget ya. Sekali lagi Kak, Kita kasih sekali kaget lagi. adik-adik. Tepuk semangat. Wow, wow. Wow, wow. Wow. Ya. Yuk, sekarang kakak mau ajak kita bangkit berdiri. Kakak mau panggil kita untuk kita icebreaker dulu ya Kak, biar semangat Dulu, lagi Kak, ya. biar lebih Oke. semangat. Anak hebat. Saya. Yesus dahsyat. Luar biasa. Yuk, Semuanya berdiri. Yang masih duduk. Nah, adik-adik, kita mau sama-sama menyanyikan Buka Alkitab. Buka Alkitab, lalu ku baca. Sek, 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 sek. Sek, 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 sek. Buka Alkitab, lalu ku baca. Sek, 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 sek. Sek, 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 sek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh dalam jiwaku. Kak, kayaknya saya mau panggil Kak Cika buat gerakannya. Ayo Kak Cika. Biar semuanya semangat buat gerakannya Kak ya. Sambil gerakannya ya adik-adik ya. Buka Alkitab, lalu ku baca. Sek, 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 sek. Sek, 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 sek. Buka Alkitab, lalu ku baca. Sek, 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 sek. Sek, 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 sek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh siram jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi Kak. Buka Alkitab, lalu ku baca. Sek, 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 sek. Sek, 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 sek. Buka Alkitab, lalu ku baca. Sek, 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 sek. Sek, 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 sek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus
Tetapi sekarang kita mau duduk lagi. Kakak persilakan adik-adik semua kita duduk kembali. Saatnya kita mau menyembah Tuhan Yesus. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya Tuhan, sebelum kami ada di tempat ini, Engkau sudah ada. Kau terlebih dahulu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih. Kami mau siapkan hati kami lebih lagi untuk kami mau menyenangkan hati-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau selalu ada buat kami. Adik-adik, kita mau nyanyikan lagu Walau Ku Tak Dapat Melihat. Sadar Tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku walau ku tak dapat berharap. walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu.
Kami bersyukur karena kami ada bukan karena kuatnya kami Tuhan, tapi karena Engkau yang sudah menganugerahkan kasih setia-Mu. Kami mau belajar untuk setia dan taat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. terima kasih Tuhan. Kalau siang ini Kami semua boleh beribadah, kami diberkati, kami diberkati, kami memuji Engkau, kami memuji kami Engkau, mau menyembah Engkau, kami menyembah Engkau, kami mau dengar cerita firman-Mu. kami mau mendengar berita firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan, pimpin kami ya pimpin kami ya untuk lebih lagi untuk lebih lagi menyenangkan hati-Mu. menyenangkan hatimu. Kalau sebentar Kalau sebentar kami mau memuji, kami mau memuji, bersorak-sorai, bersorak-sorai, menari-nari menari-nari bagi Tuhan Yesus. bagi Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan. Kami siap Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan Amin. Kakak mau ajak adik-adik untuk kita bangkit berdiri lagi. Kakak mau panggil anak hebat. Tadi kalau kakak panggil anak hebat jawabnya apa? Lebih semangat lagi ya. Oke. Anak hebat. Saya. Yesus dahsyat. Luar biasa. Ayo yang masih duduk, kita berdiri bersama-sama. Kakak masih lihat ada yang duduk. Ayo semuanya berdiri. Tadi di awal kita juga ada baca Alkitab ya Kak. Iya Kak. Setiap hari Kak. Setiap hari. Kakak kita juga sama-sama belajar Alkitab kan Kak? Sama-sama Kak. Iya, setiap hari kita mau jadi anak yang Yang taat. taat. Siapa yang di sini? Ayo kita mau pujian baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, nyembah tiap hari, nyembah tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, nyembah tiap hari, nyuci tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau Haleluya. Iya, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan kita mau tetap baca firman Tuhan setiap hari. Berarti kita menjadi anak-anak yang taat buat Tuhan. Siapa yang menjadi anak-anak yang taat? Katakan saya. Ya. Kita nyanyi, ku mau taat, ku mau setia. Mana tepuk tangannya? Ku mau taat, ku mau setia kepadamu, oh Yesusku. Ku mau sayang dan perhatikan sesama dalam kehidupanku. Ku pegang kebenaran
Engkau yang terutama. Sekali lagi, bagiku Engkau Tuhan, bagiku Engkau yang terutama. Haleluya, tepuk tangan yang banyak buat Tuhan Yesus. Haleluya. Adik-adik dipersilakan duduk. Adik-adik, siapkan persembahan adik-adik. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Ya, adik-adik siapkan persembahan Tuhan. Kita sambil nunggu kakak-kakak siapkan kantong persembahannya. Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kini saatnya Tuhan anak-anak-Mu memberikan persembahan. Engkau berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang membawa persembahan kepadamu. Berkati orang tua mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun yang mereka berikan semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati adik-adik yang memberi saat ini. Berkati juga adik-adik yang belum memberi hari ini Tuhan. Biar berkat Tuhan terus melimpah tercurah atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Amin. Sambil memberikan persembahan, kita nyanyi pertolongan-Mu. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau semua sudah memberikan persembahan, kita mau duduk tetap di dalam hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita lebih lagi. Kita mau sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita lebih sungguh-sungguh kita angkat pujian ini lagi buat Tuhan Yesus. Mama, Papa, semua tempat ini, mari kita sama-sama. Kita mau katakan pertolongan-Mu begitu ajaib Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku
tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Benar Tuhan. Kami percaya Bapa. Biarlah mata kami terus tertuju hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kini saatnya anak-anakmu mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan bekerja atas setiap kami anak-anak-Mu. Biarlah mata mereka, telinga mereka mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mereka tertuju hanya kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati orang tua mereka, mama papa mereka yang ngantarin mereka. Biar terus mereka tetap setia membawa anak-anak mereka kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kakak-kakak kami yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biar Engkau yang berbicara Tuhan. Biar firman yang keluar dari mulut kakak-kakak kami. Semua hanya daripada Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Tuhan. Dan firman-Mu itu mau berbuah yang lebat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Kita bagi kelas ya. Ya, kita bagi kelas adik-adik seperti biasa ya Kak. Yang batita, balita di ruangan sebelah, yang kelas TK sampai ke atas di tempat ini. Ya. Selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Oke, yang usianya 0 sampai 4 tahun boleh pindah yuk. Di sebelah kiri tuh yang ada lampunya menyala boleh. Untuk kakak-kakaknya yang sudah TKB, yang sudah SD tetap di sini. Boleh isi kursi yang tengah, kalau kiranya kehalangan tembok boleh isi yang tengah. Yuk. Oke. Sudah? Kayaknya kakak lihat di paling depan ada yang ngobrol-ngobrol deh. Harus duduk tertib ya. Kakak minta waktunya buat duduk tertib, duduk taat, mendengarkan firman, oke? Sudah? Yang sudah siap dengar firman katakan yes. Wah, berarti belum semua. Masih ada yang ngambil ngeluarin buku, masih ada yang benar-benarin duduknya. Coba ambil posisi dulu yang terbaik. Oke, kakak tanya sekali lagi, yang siap dengar firman Tuhan katakan yes. Wah, ini dia baru semangat Hero Kids 3 yang siap dengar firman. Sebelum kakak firman, kakak punya satu pertanyaan dulu. Misalnya, ini seandainya Tuhan bilang begini, kakak turun ke bawah sekali gak apa-apa ya? Iya, turun ke bawah biar kelihatan muka adik-adiknya. Kamu namanya siapa sayang? Priscilla. Priscilla. Oh iya. Priscilla, Tuhan bilang gini, minta apa saja yang kamu mau. Kamu mau minta apa? Minta apa? Sepeda baru? Minta apa? Oh belum kepikiran, kakak ganti deh mungkin yang lebih besar. Ini siapa namanya sayang? Oh enggak. Siapa namanya sayang? Patricia. Patricia, kalau Tuhan bilang minta apa saja yang kamu mau minta apa? Alkitab. Alkitab. Oh itu bagus. Coba kakak tanya yang lebih besar lagi. Oh ada yang mau. Siapa namanya sayang? Siapa namanya? Oh Grace. Grace, kalau Tuhan bilang minta apa saja yang kamu mau apa? Sepeda baru. Oh, sepeda baru. Ada yang mau sepeda baru. Kakak mau tanya lagi yang agak besar. Oh, Nael. Nael, kalau Tuhan bilang minta apa saja yang kamu mau apa? Sepeda baru lah. Oh, sepeda baru juga. Kayaknya banyak yang butuh sepeda. Oh, kamu juga minta apa saja?
Oh masih bingung, boleh dipikirin dulu. Baju baru. Baju baru. Oh kamu minta apa saja kata Tuhan yang kamu mau apa? Apa ya? Apa aja? Oh belum kepikiran. Oh ini siapa namanya? Mobil. Minta apa saja? Mobil. Oh mobil. Oh, ada yang anak kecil. Mobil buat mama papahnya, puji Tuhan. Ada lagi? Oh benar. Ini minta apa saja yang kamu mau? Alkitab. Oh Alkitab, ada 2 orang yang minta Alkitab. Terakhir ya, minta apa saja yang kamu mau? Kesehatan dan perlindungan. Oh kesehatan dan perlindungan. Kamu mau? Mau skateboard. Skateboard. Skateboard, apa itu? Oh skateboard, maaf ya. Oh kakak udah tanya semuanya. Ada yang minta sepeda baru, nanti kakak tanya lagi. Ada yang minta baju baru, ada yang minta mobil buat mama bapaknya, ada yang minta Alkitab. Kalau Alkitab mungkin minta sama mama papa mungkin pasti langsung dibelikan ya. Ada yang minta kesehatan, puji Tuhan. Nah kakak, oke sekarang gantian kakak yang ngomong. Kakak hari ini mau cerita tentang seorang raja yang waktu itu ditanya sama Tuhan, apa saja yang kamu minta? Apa yang kamu mau minta? Coba Kak Arya PPT-nya. Oke, next. Nah, tema kita membangkitkan api doa, kisah doa Salomo memohon hikmat. Bisa dibaca di 2 Tawarik 1 ayat 1 sampai 13. Jadi nanti adik-adik yang kalau mau baca di rumah boleh ya. Next Kak. Nah, Raja Salomo ini, siapa yang tahu Raja Salomo ini anaknya siapa? Siapa? Anaknya siapa? Anaknya Daud. Oh ada tulisannya. Ada tulisan. Salomo ini adalah anaknya Raja Daud. Jadi setelah Raja Daud meninggal, Salomo ini anaknya menggantikan Daud menjadi raja. Dikatakan di Alkitab itu di Tawarik 2 Tawarik 1 ayat 1, Salomo ini menjadi kuat dalam kedudukannya sebagai raja karena Tuhan Allah menyertai Raja Salomo. Jadi Raja Salomo ini sewaktu menggantikan ayahnya Raja Daud, dia mengikuti apa yang dilakukan oleh Daud yaitu takut akan Tuhan. Makanya Tuhan menyertai Raja Salomo. Next Kak. Jadi waktu itu Raja Salomo memerintahkan kepada kepala-kepala pasukan 1000, kepala pasukan 100, kepada kepala-kepala yang lain untuk berangkat karena mereka mau memberikan korban persembahan. Jadi kalau sekarang kita persembahannya pakai uang biasa, zaman dulu persembahannya menggunakan hewan, kambing domba, burung merpati, dan sebagainya. Jadi kakak mau kasih tahu, Salomo beserta kepala-kepala yang lain tadi itu pergi ke namanya Gibeon. Kemana? Untuk mempersembahkan korban bakaran. Jadi kalau adik-adik baca di Alkitab, dikatakan, dengar adik-adik, dikatakan Raja Salomo ini mempersembahkan 1000. Wow, banyak ya. 1000 persembahan kepada Tuhan. Mungkin adik-adik coba kakak yang tanya. Pernah lihat di daerah rumah ada yang korban itu yang kadang sapi dipotong, pernah? Oh belum. Atau pernah dengar? Pernah dengar ya. Ada pernah lihat nggak sampai 1000 dikorbankan? Biasanya mungkin 5 kambing, 5 sapi gitu ya. Atau 1 kambing, 1 sapi. Oh 2, ada juga yang 2.
Tapi ada yang pernah lihat 1000? 1000 mungkin butuh satu lapangan ya. Terus orangnya juga harus banyak karena motongnya harus cepat. Gitu. Jadi kakak mau kasih tahu, Raja Salomo ini mempersembahkan yang terbaik. Tadi di sini siapa yang ngasih persembahannya yang terbaik buat Tuhan? Yang terbaik bukan masalah nominalnya ya. Yang terbaik tuh persembahannya nggak dilecek-lecekin. Oh, ada yang ngasih persembahan karena buru-buru langsung. Oh, ada yang dari rumah sudah dilipat rapi, dimasukin kantong, jadi gampang ngeluarinnya tinggal masukin. Itu juga salah satu memberikan persembahan yang terbaik. Next Kak. Nah, jadi Salomo ini mempersembahkan korban di atas mezbah tembaga yang di depannya ada kemah pertemuan. Nah, kemah ini dulu dibangun oleh Musa. Jadi Raja Salomo datang lagi ke Gibeon tadi untuk memberikan persembahan sebanyak berapa? 1000. Wah, mantap nih. Jadi 1000 kambing domba yang terbaik. Kalau dulu persembahannya bukan persembahan asal-asalan. Oh, yang penting 1000. Yang dombanya sakit boleh. Yang dombanya pincang boleh. Atau yang dombanya badannya ada penyakitnya boleh. Enggak. Kalau dulu, kalau mau mempersembahkan harus yang terbaik. Tidak boleh kambing domba atau hewan yang cacat. Misalnya kakinya pincang satu. Wah, pincang satu tapi masih bisa jalan. Wah, itu juga enggak boleh. Jadi harus yang terbaik, yang sehat, yang badannya berisi, yang paling bagus dipersembahkan buat Tuhan. Kenapa? Kalau demam juga, kalau dombanya demam nggak boleh. Pokoknya kalau dombanya sakit, demam atau mungkin flu, nggak boleh. Next Kang. Nah, setelah Raja Salomo mempersembahkan korban, pada malam harinya ketika Raja Salomo sedang tidur, wah, datanglah Allah kepada Salomo melalui mimpi. Siapa di sini yang pernah bermimpi? Pernah ya? Mimpinya mimpi pergi ke luar negeri atau mimpi jalan-jalan? Wah. Mimpinya mungkin naik kelas juara 1. Tapi ada yang pernah mimpi ketemu Tuhan Yesus? Wah, ada ya. Kakak pengen banget mimpi ketemu Tuhan Yesus. Itu anugerah dari Tuhan loh, bisa mimpi ketemu Tuhan Yesus. Apalagi mimpi bisa ngobrol sama Tuhan Yesus. Jadi kakak mau kasih tahu, Raja Salomo ini bermimpi. Di dalam mimpinya itu sama kayak kakak tadi. Tuhan bilang gini, Nexa, mintalah apa yang kamu inginkan dariku, kata Tuhan. Tadi ada yang jawab, Kak mau sepeda baru. Kak mau baju baru, kamu mau apa? Turun salju. Oh, mau turun salju Kak di Indonesia. Wah. Tadi ada lagi yang mau minta baju baru Kak. Alkitab, kesehatan. Wah. Tapi adik-adik kakak mau kasih tahu. Waktu Raja Salomo ditanya Tuhan begini. Salomo, mintalah apa saja yang kamu inginkan daripadaku. Raja Salomonya jawabnya begini. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian. Jadi Raja Salomo gak minta, raja nih, wah aku kan raja. Aku minta kekayaan, biar istanaku besar. Oh, bisa ya? Kalau Tuhan udah tanya gitu, wah maunya minta apa aja nih? Atau aku minta ketenaran, supaya semua orang yang ada di bangsa ini mengenalku dan takut. Wah. Atau bisa jadi Raja Salomo minta kekuasaan. Bisa ya, karena Tuhan tanya, minta apa saja katanya.
Tapi Raja Salomo mintanya hikmat dan pengertian. Kak, hikmat dan pengertian itu apa sih? Jadi tadi kakak udah sempat searching. Hikmat itu apa sih? Bentar ya. Kalau dikatakan di Google ini adalah suatu pengertian dan pemahaman yang dalam mengenai kejadian, situasi yang menghasilkan kemampuan, penilaian, dan perbuatan sesuai pengertian tersebut. Jadi kemampuan, hikmat itu kemampuan untuk mengerti, untuk memahami seseorang atau suatu kejadian. Jadi setelah Raja Salomo minta hikmat dan pengertian, hikmat dan pengertiannya itu buat apa sih? Dikatakan supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Jadi hikmat dan pengertian yang Salomo minta itu untuk memimpin bangsa Israel. Bangsa Israel tuh bukan bangsa yang kecil ya, bukan yang cuman 100, 500 atau 1000 orang. Bangsa Israel itu bangsa yang besar, yang butuh kepintaran, butuh pengetahuan untuk memimpin bangsa Israel. Jadi Raja Salomo ini minta sama Tuhan, Tuhan aku mau hikmat dan pengertian untuk bisa memimpin bangsamu yang besar ini. Nah adik-adik, karena kakak kasih tahu nih, ada kejutan lagi ternyata dari Tuhan. Karena Salomo meminta sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi tadinya Salomo cuma minta satu, Tuhan tambahkan banyak. Ditambah-tambahkan lagi. Dikatakan begini di ayat 11. Oleh karena itu yang kau inginkan. Dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan atau nyawa pembencimu. Dan tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau, maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan. Nah hikmatnya, pengertiannya diberikan. Terus dikatakan lagi, aku berikan kepadamu kekayaan juga. Padahal Salomo cuma minta hikmat. Harta benda dan kemuliaan juga Tuhan berikan. Plus udah ditambah kekayaan, ditambah lagi harta benda, ditambah lagi kekuasaan. Dan dikatakan di Alkitab, sebagaimana belum pernah ada raja-raja sebelum engkau dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. Jadi kakak mau kasih tahu, Salomo ini dikatakan di Alkitab adalah raja yang paling kaya. Sebelumnya Salomo gak ada yang sekaya Salomo. Dan setelahnya Salomo pun tidak ada raja yang sekaya Salomo. Jadi waktu Salomo minta hikmat, Tuhan misalnya, Tuhan Yesus aku mau ulanganku dapat nilai B misalnya. Atau Tuhan aku mau ulanganku dapat nilai A. Tapi ternyata waktu dikasih sama Tuhan dapatnya A plus. Wow, ada nilai kayak gitu A plus. Jadi Salomo ini waktu minta hikmat dikasih plus sama Tuhan. Wow, ada yang mau kalau minta sesuatu tuh terus Tuhan tambah plus, pasti semua kita mau ya. Next Kak. Nah, jadi maka hikmat yang turun atas Raja Salomo ini selama ia memimpin bangsa Israel dipakai. Nah jadi kalau adik-adik baca cerita selanjutnya lagi tuh, nanti ada cerita tentang 2 orang ibu yang berebutan satu anak yang baru lahir. Datang ke hadapan Raja Salomo. Salomo ini gimana? Itu yang anak yang hidup anakku. Tapi ibu satunya lagi bilang, itu yang hidup anakku. Jadi nanti adik-adik baca di rumah ya. Wah setelah Raja Salomo ini dapat hikmat,
Apa saja sih yang dilakukan Raja Salomo ini? Oke, next Kak. Nah, ini ada 3 hal yang kita dapat belajar dari doanya Raja Salomo. Siap-siap yang mau mencatat. Yang pertama, setia beribadah. Jadi Raja Salomo juga datang beribadah ya. Waktu Raja Salomo mempersembahkan korban itu, Raja Salomo juga datang beribadah untuk mempersembahkan korban. Jadi adik-adik harus setia beribadah. Ada yang bisa kelihatan, wah kayak ini aku nih. Oh ini aku. Wah kayaknya kakak yang paling belakang sana. Oh ada ya, oke. Next Kak. Yang kedua, berikan korban persembahan yang terbaik. Wah, jadi harus memberikan yang terbaik. Wah, aku dikasih 20.000 nih buat persembahan. Misal ya. Aduh kalau 2.000 aku jajanin gak apa-apa kali ya gitu. Ada yang gitu gak boleh. Kalau sudah dikasih 20.000 harus diberikan semuanya. Ada juga kalau mau gereja, siapa yang harus berantem dulu sama mama papanya karena mau main games atau mau nonton kartun dulu? Ada, wah nonton kartun dulu lah, ntar gerejanya habis nonton kartun aja, kartunnya selesai jam 10:30, nanti 10:30 kita berangkat, padahal gerejanya mulai jam 11. Ada yang gitu? Gak ada ya, harus memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Next Kak. Jangan mendahulukan hobi atau kesukaan gadget, tapi berikan waktunya buat Tuhan. Kita berikan, bukan sisakan ya. Bukan sisakan, jadi kita harus kasih waktu buat Tuhan. Jangan gini, nanti Kak habis nonton, baru habis makan, habis main, nah baru itu sisanya nanti buat ke gereja. Jangan gitu, harus ke gereja dulu. Atau nanti Kak habis main game baru berdoa deh. Atau nanti Kak habis nonton YouTube baru berdoa. Ada yang gitu nggak ada ya. Tapi harus memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Next Kak. Yang ketiga, sama seperti Salomo, mintalah hikmat dan tuntunan Tuhan. Jadi waktu berdoa, minta juga hikmat dari Tuhan. Waktu berdoa boleh berdoa, Tuhan Yesus, aku mau apa? Tapi harus tanya Tuhan, apakah itu menyenangkan hati Tuhan? Apakah itu berkenan di hadapan Tuhan? Oke, next Kak. Oke, sampai terakhir ya. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Jadi tadi kalau ada yang kakak tanya, mau minta apa? Minta sepeda baru, berdoa sama Tuhan. Dan harus percaya pasti Tuhan berikan. Tapi belum tentu habis berdoa langsung besoknya datang. Tuhan tahu waktu yang terbaik untuk diberikan. Kita baca sama-sama yuk dari Matius 21 ayat 22. 1, 2, 3. Ayat 22. Dan belum semuanya. Sekali lagi yuk sama-sama. 1, 2, 3. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Coba, kamunya
kita ganti aku. Jadi, dan apa saja yang aku minta nanti. Bisa ya? 1, 2, 3. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang aku minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, aku akan. Tadi kalau ada yang minta mobil buat mama-mamanya, minta sama Tuhan dengan penuh kepercayaan. Oke? Next Kak. Ini kalau ada yang mau mencatat, catatannya boleh di sini. Sehabis nanti kita selesai berdoa, boleh balik lagi nyatat yuk. Jadi kakak mau tanya, tadi Raja Salomo mempersembahkan di mana? Di Gibeon. Mempersembahkan berapa banyak? 1000. Waktu ditanya Tuhan, Raja Salomo minta apa? Hikmat dan pengertian. Tapi Tuhan kasih lebih. Tuhan kasih kekayaan, kejayaan, kekuasaan juga. Oke. Jadi sampai di sini firman Tuhan kakak hari ini. Yang mau mencatat boleh dicatat nanti setelah kita berdoa ya. Oke, kita berdoa dulu yuk. Semuanya lipat tangannya. Tutup matanya. Nanti kalau yang mau minta tanda tangan boleh ke depannya. Lipat tangannya, tutup matanya. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami belajar dari Raja Salomo supaya kami berdoa dengan penuh percaya dan kami akan menerimanya. Tuhan Yesus, biarlah setiap doa kami Tuhan dengar ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau pulang. Tuhan jagai, Tuhan sertai di perjalanan. Kendaraan yang kami pakai, Tuhan jagai. Tibakan di rumah dengan selamat, dengan penuh sukacita dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini setiap kami. Haleluya. Haleluya. Adik-adik yang diberkati dan siap pulang sama-sama katakan amin. Oke, silakan pulang, boleh lewat sebelah kiri atau sebelah kanan. Yang masih mencatat boleh mencatat. Yang mau minta tanda tangan boleh ke depan.